Halo, selamat malam pemirsa. Kalau kita ingat pekan lalu kita berada di sini pemirsa di dua sisi kita membahas mengenai banjir datang Anies diserang. Nah, pekan ini kita membahas mengenai banjir surut, namun Anies tetap dituntut pemirsa. Ada apa gerangan? Kita ingat 2 hari yang lalu kalau tidak salah ada 2 kubu massa yang melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Balai Kota terkait dengan masalah banjir. Ada yang mengatakan mendukung Anies dan mengawal Anies. Dan di sisi lain pemirsa ada yang mengatakan menginginkan Anies segera mundur. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan sebetulnya ada 4 orang narasumber. 1 narasumber masih kita tunggu pemirsa. Saya perkenalkan saja 3 orang yang sudah hadir di studio kami. Di sebelah kiri saya sudah ada Babe Haikal Hasan merupakan jubir dari PA 212. Ya. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Ibu Siska Rumondor merupakan koordinator Jakarta Bergerak. Selamat malam Bu Siska. Malam. Dan di sebelah Ibu Siska ada Bang Ferdinand Hutayan merupakan politisi Partai Demokrat. Selamat malam Bang Ferdinand. Selamat malam. Ya. Dan kami pemirsa juga masih menunggu salah satu politisi dari PKS yaitu ada Bang Mardhani Alisera tapi yang bersangkutan masih dalam perjalanan. Mungkin sekitar 5 menit lagi beliau akan tiba di studio kita. Nah, pertama saya ingin ke Bu Siska dulu. Apa yang melatar belakangi harus melaksanakan aksi demonstrasi sementara banjir sudah surut loh? Oke. Jadi aksi kami itu atas nama Suara Rakyat Bersatu dalam sebuah gerakan yang namanya Jakarta Bergerak. Yang kami lakukan itu bukan mengkritisi hanya masalah banjir, bukan. Banjir itu adalah seperti akumulasi dari kinerja yang kami rasa dari Anies Baswedan nggak becus urus Jakarta dan urus kami sebagai warga. Apanya yang nggak becus kalau menurut Jakarta Bergerak? Kinerjanya. Kinerja kan banyak poinnya apa aja? Banyak. Sebetulnya kalau mau dijabarkan pasti datanya banyak gitu ya Mbak ya. Dan dari Mbak B atau siapa yang pro kepada Pak Anies juga pasti punya data yang banyak gitu. Enggak, kita perlukan itu. Datanya apa? Yang nggak becusnya? Satu ya Pak, satu. Contoh ya Pak. Banjir. Bukan banjir Pak. Tadi kan saya bilang bukan hanya banjir. Jadi banjir bagus. Kenapa? Bagus banjir. Loh enggak Pak, justru akumulasinya adalah musibah banjir. Iya, saya tak satu nggak becus, satu banjir. Biasa bisa identifikasi banjir. Pak. Ya. Kan saya kan bisa sampaikan, Pak Anies nih katanya nggak becus banjir. 2 apa Bu Siska? 2. Dalam membuat kebijakan-kebijakan nih Pak, kebijakan-kebijakan yang sederhana saja, kayak yang kemarin saya sampaikan gitu kan, karena kan rumah saya tuh di daerah Jalan Rawamangun, itu kan ada trek sepeda panjang sekali gitu kan. Itu saya juga bingung gitu, untuk apa dibikin trek sepeda? Untuk sementara apa trek sepeda? Ya, sementara kan. Ini pertanyaan bukan nggak becus berarti ya? Loh, untuk apa bukan, Pak, trek sepeda? bukan gini. Nggak bisa gini Pak, untuk apa dibikin? Untuk apa dibikin trek sepeda di jalan raya yang trotoarnya tuh udah dilebarkan ya, jalannya jadi makin sempit, dibikin lagi jalur itu poinnya. Gitu ini kan. waktu kita singkat Bu Siska, trek sepeda, terus yang ketiga, banjir, trek sepeda. Salah satunya itu dulu deh Pak. Oh itu dulu. Ya, itu dulu deh Pak ya. Itu dulu deh ya. Yang hal kecil saya bilang. Yang paling besar adalah masalah di musibah banjir kemarin. Itu yang paling kami sebagai warga Jakarta merasa ini kok kayak begini penanganannya. Dari sebelum terjadinya banjir penanganannya, pada waktu terjadinya banjir dan pasca banjir. Apa sih yang kalau tadi kan berarti sebelum, pada waktu dan pasca banjir. Ya. Bisa dijelasin tidak apa yang membuat Jakarta Bergerak ini merasa kecewa sebelum, pada waktu dan setelah? BMKG itu kan udah warning Mbak. Kira-kira 1 minggu sebelum terjadinya banjir. Ini hati-hati ya kan dari BMKG. Karena kan kita tahu bahwa musim panas 2019 itu kan cukup panjang. Berarti kan hujan di akhir tahun 2019 itu kan pasti besar. Nah, kami nggak lihat itu apa sih yang dilakukan pencegahan oleh Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya. Hati-hati. Apa BMKG saja? tidak mengeluarkan peraturan seminggu sebelumnya. Kita kasih ada beritanya ada beritanya. Kita diprotes sama BMKG. Sebelum itu apa sih yang disiapkan lalu untuk pencegahan banjir gitu ya. Kemudian pada waktu tanggal 31 Desember, itu kan kayaknya hujan kira-kira pagi ya, mulai pagi apa siang gitu. Terus sampai dengan di malam tahun baru itu hujan semakin deras. Makin deras. Itu air sebetulnya udah masuk besar di Jakarta. Malah udah ada yang banjir. Nah, Pak Anies Baswedan malah joget-joget di HI. Besokannya tanggal 1 itu lebih luar biasa. Banjirnya. Nah, penanganannya ya, itu pada hari hadir. Pada hari kejadian banjir, di mana Anies Baswedan dan mana orang-orang yang dari Pemprov DKI untuk bukan mengatasi, ini pas lagi banjir naik,
kemana mereka? Oke, pada saat penanganannya apa yang membuat Jakarta bergerak menjadi kecewa? Ya penanganannya sekarang kita lihatlah banyak himbauan-himbauan atau sesuatu yang dianggap yang kami rasa gitu aneh-aneh gitu. Misalnya apa? Saya baru Himbauannya baca aneh. kan, saya baru baca tadi mau mengadakan pengadaan toa warning kalau banjir gitu kan. Kok kayak perang gitu. Memangnya toa itu untuk warning banjir supaya kita bangunan kaget gitu kan. Padahal kan kalau pencegahan banjir gimana caranya itu air jangan sampai tumpah meluap dan sampai membuat banjir. Oke. Bukannya mau ngagetin warga supaya bangun cepetan itu banjir. Nah, itu kan aneh gitu penanganan banjir yang yang ajaib gitu yang baru kayak gini oke. ada Kita di zamannya Pak Anies gitu. Oke, kita dapat poinnya gimana nih, Be?